ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم تشكرون وإذا pelaksanaan di dalam masjid mungkin belum memuaskan. Mohon kepada semua jamaah untuk dapat mengkritik, memberikan saran yang baik terhadap seluruh jajaran pengurus untuk dapat berbuat. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz kita pada malam ini akan bermanfaat bagi kita semua. Jajaran pengurus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saatnya kami mohon kepada warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Ketua Yayasan Masjid Al-Kausar sampaikan oleh yang terhormat. Kita ikuti acara berikutnya, acara inti dari kegiatan malam ini, yaitu pada sama-sama mendengarkan tausiah ceramah agama oleh yang terhormat Pak Ustaz. Kami persilakan dan pada saatnya nanti dapat menuju rangkaian acara dengan doa. Ustaz, silakan. Tidak berdelapan. Paling jauh tidak berhubung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketentraman ke setiap hati. 8 ayat yang keempat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu sudah diberi petunjuk oleh Allah agar kamu termasuk kelompok orang yang bersyukur. Itu tadi dibaca oleh Qari di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Rangkaian puasa dalilnya disebutkan puasa Ramadan ini secara jelas, secara muhkamat, ya, bahasa lengkap yang disebut dalil itu disebutkan di surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Dari 187 dari baca puasa. Tujuan besar dari puasa adalah ta'alam dan syakur, membentuk karakter orang yang bertakwa. Perhatikan kalimatnya, karakter orang. Jadi kalau nak memakan makanan berat, jadi ini berat memang. Kalau dicerna berat. 183 surat Al-Baqarah loyal dalam bahasa agama adalah membentuk karakter orang yang bertakwa. Karakter adalah terbentuk dari kebiasaan. Ilmu terbentuk dari belajar. Banyak nggak bentuk karakternya? Jadi tidak mungkin menjadi orang takwa kecuali sudah menjadi kebiasaan. Waktu sekolah memangnya. Jadi kan sekolah besok kita nak sahur, itu kita adakan tarbiyah Ramadan dalam rangka belajar ilmu sebelum masuk bulan Ramadan. Paham ya? Jadi ini
sakit atau bepergian, maka boleh tidak puasa. Ini walaupun ini wajib. Ini luar biasa di ayat ini. Kemudian di 185 itu menyebutkan tentang hakikat bulan Ramadan. Syahrul Ramadan adalah diunzila fil Quran. Bulan Ramadan diturun. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di ayat yang lain, di surat yang lain, Al-Quran turun pada malam yang penuh barokah. Karena itu seluruh malam Ramadan disebut mubarak. Maka Ramadan disebut Syahrul Ramadan. Itu 185. 185. Kemudian disebutkan bahwa berpuasa itu lebih bagus kalau kamu tahu itu, sehingga kamu biasa-biasa baik. Tidak, ini adalah momentum, ini adalah suatu peristiwa, ini adalah suatu kesempatan yang lebih besar ketimbang pemilu 14 Februari. Jadi sini kapan disadarinya? Kapan disadari betul berpuasa pada bulan ini itu lebih bagus, asal kamu tahu. Ternyata kita banyak tidak tahu. Jadi makanya ini Al-Quran. Terima kasih Kak Haji tadi. Jadi walaupun sudah sebut tetap panggil Kak Haji, kenapa? Semangatnya dari rumah itu. Nah ini ketua masjid berani ngomong kalau memang pelayan dan masih kurang, coba kritik kan keren ini ya. Kamu jangan coba-coba kan kritik mulai ini. Akan makbul doa. Ini directly langsung makbul, itu luar biasa. Di malam-malam yang lain selain Ramadan doa pun itu maksudnya. Kemudian di 187 Allah tahu tentang hakikat puasa. Allah tahu bahwa kamu tidak tahan puasa ini, tidak tahan. Kamu tidak tahan puasa ini, maka Allah memaafkan kamu, menerima tobat. Di situ digambarkan tidak tahan lagi ini. Itu yang masih kecil untuk lakukan. Jadi di 187 Allah, tapi Allah memaafkan kamu. Maksudnya hakikat ayat ini bahwa kita bisa puasa itu karena pertolongan Allah. Selesai. Ini ringkas cerita tentang puasa. Ayo pelan-pelan kita mulai dari awal. Isi pengajian dari subuh lama itu. Aku ini jauh dari ujung Jakarta di sana kopi. Dari kopi di sini nancap tadi. Dari sampai di Sepojok lah komat. Aku sholat dulu di sini. Maka baru di sini. Ya jauh. Tadi pagi aku pergi subuh itu larang bebas. Jawabannya adalah pernah puasa sunnah. Sudah pernah? Sebelum itu. Oke. Ini sini anak. Rasul itu biasa puasa sunnah sebelum puasa Ramadan. Ini persiapan pertama. Oke. Berarti contek. Ada kita ini. Yang kedua, bergembira. Nah, kuncinya pada kamu juga. Diceria atau ucap. Gembira. Ini asli. Bahkan Rasul memberi perkataan, siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan akan terselamatkan dari neraka. Ini belum puasa, baru gembira tidak selamat dari neraka. Ini lebih tadi pemilu tadi. Waktu pun ke TPS sampai di situ atau KPPS itu, ketua KPPS itu belum buka. Aku tapi kerajinan Mino. Saking semangatnya kami dalam rangka pemilihan umum itu luar biasa. Apalagi Ramadan ini begitu dilakukan kita semua. Subhanallah. Itu syarat kedua mempersiapkan Ramadan. Dan yang ketiga, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kana ulaika anhu. Ilmunya. Maka untuk masuk Ramadan harus punya ilmu. Inilah yang disebut malam ini dalam rangka supaya tahu kira-kira tadi. Tadi sudah saya ceritakan pendahuluannya, ibarat film dari trailernya secara ringkas sekali sebulan itu dibahas oleh para ustaz di masjid ini. Oke, baik. Pernah ditanya ya Rasulullah ausini, wahai Rasul nasihati aku. Maka kata Rasul, datang hijrah punya ilmu. Oke, sama dengan haji. Haji itu harus punya ilmu. Haji itu harus punya ilmu. Maka sampai Nabi Ibrahim manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, tunjukkan kami
kami cara manasik haji itu kata Nabi Ibrahim surat Al-Baqarah ayat sama ada yang tunjuk, harus ada yang tunjuk. Maka persiapan kita juga tadi lebih baik. Sekarang sebelum masuk ke pengertian puasa, saya mau sampaikan dulu tentang integrasi di medsos. Aku sudah betul agak bingung dikit. Cuman aku belum buka lagi berapa yang kira-kira bingung. Puasa sekarang. Kadang-kadang yang penting-pentingnya itu tidak banyak yang bingung. Tapi yang agak remeh-remeh banyak yang bingung. Tidak tahu lah. Apalagi kalau politik-politik, limo ini foto, jangan dipisah-pisah. Abu Bakar Siddiq pernah marah besar ketika rukun Islam ini nanti pisah-pisah. Kalau ibarat itu dasar negara Pancasila, sudah limo ini tidak usah nanti ada tingkatannya, pelan-pelan saya sampaikan. Syahadat adalah amal hati. Kalau ucapkan syahadat adalah amal hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu amal dalam hati. Walaupun diucapkan dengan mulut, tapi itu amal hati. Makanya wa idza qalu ila syayatin qalu inna ma'akum. Hakikatnya orang munafik itu tidak beriman karena syahadatnya cuma di mulut, tidak masuk ke dalam hati. Bahwa harta karena ini sudah keren ini naik ini konsekuensi ini. Kemudian naik lagi keempat, puasa Ramadan itu adalah amal hati, amal badan, benar kan? Puasa besok yang nggak makan minum apa? Badan atau hati? Puasa. Puncaknya rukun Islam yang paling tinggi adalah haji. Itu adalah amal hati, amal badan, amal harta, mengendalikan diri, plus satu lagi pasrah total kepada Allah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak. Wah, oke, ini kejinguan di sorotan. Ya. Ya Pak, ini apa Pak? Ini inti materi ceramah kita hari ini Pak. Baik, ini namanya targhib Ramadan. Targhib artinya orang yang berharap akan datangnya Ramadan. Datangnya Ramadan diharapkan dengan ilmu. Maka inti dari pelajaran hari ini adalah mempersiapkan Ramadan dengan 3 hal. Yang pertama, berlatih puasa sunnah sebelumnya, kemudian bergembira dan punya ilmu. Kemudian yang kedua, hakikat dari puasa adalah menahan, mengendalikan diri. Kemudian kita akan mendapatkan banyak hal manfaat dari puasa sampai 9 macam dan kemudian ujungnya akan terbentuk karakter orang bertakwa. Itulah yang kita sebut pada malam hari ini pelajaran tentang targhib Ramadan, berharap datangnya Ramadan. Yang 9 macam itu apa sih Pak? 9 macam itu antara lain adalah bahwa orang berpuasa pasti akan sehat. Orang berpuasa akan dapat barokah dari Allah. Orang yang berpuasa doanya makbul. Orang yang berpuasa akan diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang berpuasa akan mendapat syafaat dari puasanya. Orang yang berpuasa akan mendapat Lailatul Qadar, jauh dari neraka, masuk ke sorga ya, melalui pintu khusus, gate yang khusus. Jadi itulah hakikat bagaimana kita berpuasa dengan penuh manfaat. Pintunya apa Pak yang untuk orang berpuasa Pak? Ya. Bahasa Arabnya apa itu Pak? Puasa dalam bahasa Arab disebut siam atau saum atau imsak. Ya, dalam pengertian bahasa kita artinya menahan. Menahan artinya kita mampu tapi tidak kita lajukan bahasa Palembangnya. Pintu surganya apa namanya Pak? Surganya namanya Ar-Royan. Ar-Royan. Penghargaannya namanya Ar-Royan. Kemudian satu lagi tadi, mohon maaf. Di antara yang 9 tadi satu lagi yang mungkin belum saya sebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amalin li ibni Adam ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bi." Semua amalan anak Adam ini semuanya sudah ada SOP-nya. Misalnya contoh, sedekah akan dibalas 700 kali. Tapi puasa itu dirahasiakan oleh Allah. Allah saja yang akan memberikan ganjarannya secara langsung, tidak diwakilkan. Tentu akan berlipat-lipat.